Saudara, meski di akhir pekan kualitas udara Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara menunjukkan tidak sehat untuk kelompok sensitif. Bicara tentang polusi udara, bukan niat menyalahkan atau berani mencari tahu siapa dalang di baliknya, dan rangkaian akibat yang nanti kita semua menikmati dampaknya. Penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil yang kaya senyawa hidrokarbon terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat Indonesia. Ketergantungan yang tinggi ini menyebabkan kualitas udara semakin menurun akibat emisi gas buang seperti CO2, COSO2, dan partikulat berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Selain memicu pencemaran udara, penggunaan bahan bakar fosil juga mempercepat pemanasan global, menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian masalah tentang hal ini yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, terbarukan, dan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya dalam pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar pada seperti briket. Biomasa? Apa sih itu? Mungkin masih asing, tapi ini akan jadi hal penting untuk keberlanjutan energi di Indonesia. Di tengah transisi energi hijau Indonesia, biomasa punya potensi besar. Sumber energinya bisa berasal dari kelapa sawit, minyak jelantah, hingga limbah pertanian. Dengan biomasa, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi karbon. Jika dikembangkan dengan baik, biomasa bisa menjadi salah satu pilar utama masa depan energi Indonesia. Bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi di berbagai daerah. Yang kita lihat setiap hari, tongkol jagung dan batok kelapa seringkali hanya dianggap sebagai limbah yang tidak bernilai. Kedua bahan ini biasanya dibuang begitu saja atau dibiarkan menumpuk tanpa dimanfaatkan. Padahal di balik bentuknya yang sederhana, tongkol jagung dan batok kelapa menyimpan potensi besar sebagai sumber energi alternatif. Kandungan karbon yang tinggi serta struktur biomasa yang mudah dikarbonisasi membuatnya mampu diolah menjadi briket biomasa yang ramah lingkungan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, limbah pertanian ini bukan hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat menjadi solusi energi terbarukan yang mendukung pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, bahkan bisa mengangkat ekonomi pada suatu daerah. Maka saya dan anggota kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat briket dengan baik dan benar. Saksikan dan perhatikan video pembuatan berikut. Nah, teman-teman, jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menggunakan briket. Kita siapkan korek api terlebih dahulu, kemudian ada tepung tapioka, yaitu sebagai perekat alami dalam pembuatan briket. Kemudian bebas, ini untuk mereknya. Kemudian ada cetakan dari paralon bekas berukuran bebas juga sesuai dengan keinginan ukuran briket nantinya. Nah, kemudian ada bahan selanjutnya yaitu tempurung kelapa atau batok kelapa. Nah, ini diusahakan yang memang sudah kering ya teman-teman. Kemudian ada juga nanti yaitu bahan yang terakhir ada ada tongkol jagung. Nah, ini dihasilkan dari limbah pertanian yang biji jagungnya sudah dipisahkan dari tongkol jagungnya ini. Kemudian ada juga kayu. Nah, kayu ini bebas ya teman-teman, yang penting sisa dari pertanian. Selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk pembakaran dari bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi. Ini membutuhkan proses yang agak lama ya teman-teman, dikarenakan ya memang untuk pembuatan arang ini, untuk merubah bahan menjadi arang cukup lama pembakarannya. Nah, ini untuk proses pembakarannya sudah berlangsung, kita bakar sampai benar-benar. Nah, ini hasil pembakaran dari bahan-bahan tadi. Kemudian kita pisahkan dulu yang sudah terbakar
dan kita pisahkan ke wadah. Namun sebelum itu kita siram dengan air dulu agar dingin dan tidak menjadi abu, tetapi ini masih berbentuk arang. Kemudian kita pisahkan. Nah teman-teman, ini adalah hasil pembakaran dari tongkol jagung, kayu, dan tempurung kelapa tadi. Kemudian kita jemur di bawah sinar matahari sampai nantinya betul-betul kering sebelum kita menuju proses selanjutnya. Ya, ini kita tuangkan ke dalam wadah dulu agar nantinya cepat mengering. Nah ini biar cepat saya tumplek saja ya, apa ya bahasanya, kita tuangkan semuanya saja. Hasil yang sudah kering, nah ini kita tumbuk, kan tadi sudah kering sehingga mudah ditumbuk. Ini nanti tumbuk sampai halus. Jika dirasa kurang halus, bisa disaring menggunakan saringan biar sampai halus. Kemudian ini hasilnya dari tumbukan dan telah disaring tadi ya teman-teman. Kemudian kita siapkan, nah ini tepung tapioka tadi, kemudian kita tuangkan sebanyak 250 gram. Kita buat adonan, kita campur dengan air hangat, jangan terlalu panas biar tidak matang ya tepungnya. Kemudian benar-benar kita aduk-aduk sampai nanti membentuk cairan perekat. Oh iya teman-teman, perlu diketahui ya bahwa pembuatan briket dari limbah biomasa ini menerapkan banyak prinsip green chemistry, diantaranya memanfaatkan bahan baku terbarukan dari limbah pertanian tadi, mengurangi limbah biomasa yang semula tidak terpakai menjadi produk bernilai, kemudian proses yang aman dan minim bahan kimia berbahaya, tidak memerlukan reagen yang bersifat toksik, kemudian efisiensi energi, proses karbonisasi dan pencetakan dapat dilakukan dengan energi rendah. Nah ini ya teman-teman hasil dari pencampuran tadi antara air dan tepung. Kemudian kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam arang yang telah kita haluskan tadi, sedikit demi sedikit sampai nantinya tercampur. Kemudian kita uleni adonan untuk tepung dengan arangnya, kita campur dengan air juga sampai membentuk adonan yang sudah sesuai. Nah nanti diaduk terus sampai rata, dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasil adonan briket yang siap untuk kita cetak. Kemudian kita cetak satu persatu pada paralon yang telah kita siapkan tadi. Untuk ukurannya sendiri ini bebas sesuai dengan kemauan kita. Kita cetak sampai selesai dan kita perlu membuatnya ini dengan padat ya teman-teman agar hasil cetakannya bagus. Nah ini hasil cetakan yang sudah selesai dicetak tadi, ini harus padat biar tidak mudah patah. Kemudian hasil tadi kita jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Nah ini adalah proses uji coba pembakaran dan menghasilkan inilah, tanpa menghasilkan asap ya teman-teman. Jadi briket ini memang energi ramah lingkungan yang dapat mengurangi asap sehingga udara itu menjadi bersih. Meskipun hasil pembakaran apinya tidak terlalu besar, tetapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa briket ini juga menjadi ladang usaha untuk para pelaku UMKM, di mana briket ini nanti bisa dijual. Kemudian ini, nah contohnya bisa digunakan untuk membakar sate.
Kemudian untuk orang yang sedang berusaha, misalkan membuka warung bakaran, nah ini sangatlah bisa digunakan untuk pengganti bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, diganti dengan briket ini yang lebih ramah lingkungan, yaitu mengurangi asap dari pembakaran tersebut. Jadi briket biomasa ini sangatlah bisa membantu perekonomian di daerah tertentu, terutama untuk masyarakat-masyarakat pelaku UMKM. Kemudian industri-industri ini bisa mengangkat ekonomi mereka selaku pelaku ekonomi. Dan ini saya akan menguji perbandingan pembakaran briket dengan ini bensin atau bahan bakar fosil. Nah, ini akan saya bakar dan ini hasilnya. Nah, pembakaran yang dihasilkan dari bensin ini sangat terlihat jelas bahwa menghasilkan asap hitam keruh. Nah, ini menandakan bahwa bahan bakar fosil ini sangatlah kurang efisien dalam dijadikan sebagai energi ramah lingkungan. Jadi solusinya briket adalah solusi untuk energi ramah lingkungan. Nah teman-teman, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa hasil perbandingan menunjukkan bahwa pembakaran briket biomasa menghasilkan nyala yang lebih stabil dan panas yang bertahan lebih lama. Meskipun tidak sekuat dan secepat pembakaran bensin, namun briket jauh lebih aman, tidak mudah meledak, dan menghasilkan emisi polutan yang lebih rendah dibandingkan bensin yang menghasilkan gas beracun seperti karbon dioksida karena hasil pembakaran tidak sempurna. Pemanfaatan briket juga sejalan dengan prinsip green chemistry karena menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi limbah pertanian, meminimalkan emisi berbahaya, dan tidak memerlukan bahan kimia berbahaya dalam proses pembuatannya. Menurut beberapa jurnal yang pernah kami baca, secara ilmiah, pembuatan briket ini menghubungkan konsep biologi dengan kimia, yaitu pada konsep biologi melalui struktur biomasa seperti selulosa, lignin, dan hemiselulosa yang terkandung dalam bahan-bahan dalam pembuatan briket. Konsep kimia sendiri seperti karbonisasi, pembakaran, dan pelepasan energi serta perubahan energi. Dalam konteks lingkungan sendiri, penggunaan briket ini membantu menurunkan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara ekonomi, briket biomasa dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat karena pemanfaatan limbah pertanian yang melimpah dan murah serta mudah ditemukan di lingkungan, sehingga dapat mendukung ekonomi lokal sekaligus menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan.